konsultan saya. Jadi, tidak hanya bermodal rajin saja, kamu mesti menelurkan otakmu yang cemerlang. Sebab selama ini pekerjaan kamu belum pernah memuaskan saya. Walah, jadi selama ini Bu Bos belum pernah merasa puas ya? Ngomong Bu Bos. Sering tidak puas. Kamu tahu, kamu selama ini belum pernah ikut memecahkan masalah mendesak tentang proyek kita ini. Yang kamu pecahkan cuma masalah teknis melulu. Tapi bagaimana dengan para penduduk desa yang berbondong-bondong ke sini meminta pekerjaan dengan kita? Kamu ikut menyelesaikan apa? Tidak. Terus, soal para pekerja yang sakit mendadak itu, soal kontrak yang sulit ditebak, kamu juga ikut menyelesaikan apa? Juga tidak. Bu Bos, jangan hanya menyalahkan saya. Bu Bos tahu, tanah di kawasan ini labil, gampang longsor. Saya sudah mengusulkan agar dibuat sistem tracering. Dan soal kontrak itu memang sulit ditebak, meskipun sudah menggunakan gergaji mesin. Dan yang paling penting, menurut warga sekitar, pohon itu ada penghulunya, Bu Bos. Itu artinya pemikiran kamu sama dengan para penduduk desa. Bukan begitu, Bu Bos. Kita sebagai orang baru di sini sebaiknya menghargai pemikiran penduduk di tempat ini. Hah, sama saja. Itu artinya pemikiran kamu sama dengan para penduduk desa. Percaya bahwa pohon pre itu ada penunggunya, ada demitnya. Katanya insinyur. Lah, kau percaya sama demit? Katanya jujur. Lah, kok ngapet? Baiklah, Bu Bos boleh tidak percaya pada saya. Ini, sebaiknya kontrak itu tidak usah ditebang. Dan sebagai gantinya, kita bikin saja jembatan masuk ke kompleks ini. Kan membuat jembatan sudah ada dalam BIP, daftar isian proyek, dan sudah dianggarkan. Kalau cuma usulan seperti itu saja, saya juga bisa. Loh, saya ini kan pemborongnya. Saya juga ikut mempengaruhi dalam pembuatan DIP itu kok. Kalau begitu, tidak ada masalah kan? Lah, tidak ada masalah bagaimana? Kalau jembatan itu jadi dibuat, saya tidak bisa ngutip. Lumayan untuk jembatan itu. Tapi ingat Bu Bos, proyek ini proyek besar, perintis untuk yang lain. Dan Bu Bos kontraktor, dikenal sebagai kontraktor bonafit. Saya sendiri sebagai konsultan, berharap dan ingin proyek ini betul-betul bisa berhasil dengan baik. Tapi kamu juga harus ingat, kamu ini konsultan saya. Artinya manut sama saya. Kontraktor untung, konsultan juga bikinnya untung. Tapi Bu Bos harus ingat akibatnya nanti. Sudah, lanjutkan pekerjaanmu itu. Dasar konsultan tidak tahu diruntuh. Syukur-syukur dia kan sudah saya kasih pekerjaan. Begitu kata orang-orang cantik. Cantik kalian juga saya. Udah cantik, berkarismatik, punya kekuasaan, independen. Begitu disaingkan sama bawahan, gak level lah. Sulit.
sini. Ibu pasti sudah lapar. Manusia harusnya punya akal dan budi pekerti. Makanya genderuwo, lebih baik kita ngomong langsung kepada manusia. Kan mereka punya otak. Otak mereka itu hanya digunakan untuk mengisi perutnya. Mereka punya telinga, tapi tidak bisa mendengar kesengsaraan kita. Mereka punya mata, tapi tidak bisa melihat penderitaan kita, Kunti. Maksudmu, genderuwo? Mereka tuli. Manusia-manusia itu tuli. Kamu ini tidak paham. Langsung saja kita lapor kepada Jin Pohon Preh. Tunggu. Katanya kalian ini demi priai. Lah kok uraan? Mau ketemu pimpinan demit itu mesti sopan. Ada buku tamu, ya diisi. Ada satpam, ya lapor dulu. Kamu ini sempat-sempatnya ngomong seperti itu. Kita ini baru saja kena musibah. Teman-teman kita banyak yang menderita. Sempat-sempatnya kamu bicara birokratis. Edan iki, bicaramu kok tiba-tiba ke kiri-kirian? Ke kiri-kirian. Ketahuilah, ke kiri-kirian, ke kanan-kananan, itu istilah buatan manusia. Kita para demit tidak mengenal istilah itu. Ayo, langsung saja kita dobrak rumah Jin Pohon Preh.
kata teman-teman sendiri. Tiwas diangker-angker. Ada persoalan apa? Kok berteriak-teriak? Aduh, katiwasan Lurai. Para manusia telah memporak-porandakan tempat tinggal kami. Para demit, benar Lurahe. Ekologi para demit telah dinyah-nyah oleh bangsa manusia. Kita digusur, betul Lurahe. Kita digusur. Kita telah digusur, Lurae. Digusur, digusur. 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 Layak pindah gak? Tidak semudah itu Lurae. Kita terus melawan harga diri kita Lurae. Jangan biarkan terinjak oleh manusia. Kalian ini demi kok heroik banget. Sebaiknya persoalan ini kita bicarakan dengan face to face, heart to heart. Oke? Oke? Nah, begitu saja kan bisa. Kompak. Jadi bicaralah yang gamblang. Apa mau kalian? Jadi begini Lurahe, berdasarkan yang kami lihat sendiri dengan mata telanjang, bahwa dengan berbagai sudut pandang dan segala cara pendekatan beserta pisau analisis kami, Permisi, Lurae. Tindakan-tindakan manusia dari dunia kasar itu sudah tidak lagi mengindahkan pertimbangan-pertimbangan. Stop! Kalian ini ngomong apa? Kodrat kalian itu ngomong yang sederhana. Syukur masih bisa mencerminkan ketololan kalian. Jadi bicaralah yang sederhana. jadi begini Lurahe, kami menumpang. Nah, begitu saja kan bisa. Tidak sesederhana itu Lurae. Kita harus melihat kenyataan bahwa demit sekarang sedang mengalami distorsi sosial. Dan sekarang para demit sudah tidak demitis lagi. Jelasnya itu bagaimana Lurahe? Kami butuh petua, Lurae. Butuh jalan keluar. Mereka datang Lurahe. Mereka datang. Siapa mereka? Lihatlah mereka Lurahe. Mereka datang. Mereka akan menghancurkan tempat ini. Manusia-manusia itu Lurahe. Mereka akan melumatkan tempat ini. Aduh. Mereka datang Lurahe. Bagaimana ini? Mengerikan sekali. Oh, masih mendekati kita, Lurae. Bagaimana ini Lurahe? Bagaimana Lurahe? Aduh, kakiku kaku. Sakit, Lurae. Sakit. Aduh. Tanganku terluka, Lurae. Lurae. Manusia itu. Lurae. Di sini di mana?
manusia itu memang rakus, mau memaksa kita. Kita memang kalah kuat. Mereka rakus memakan apa saja. Itu memang ciri mereka, Gendruwo. Mereka rakus memakan apa saja. Gunung, lautan, telaga, sungai. Bahkan mereka memakan hati nuraninya sendiri. Tidak, Gendruwo. Kita para lelembut ditakdirkan tidak mempunyai hati nurani. Jika alam mereka kuasai, lalu terjadi bencana karena hal itu, kita lagi yang disalahkan. Kita terpojok, dinyanyah oleh manusia. Gendruwo, jangan cemas. Saya tersentuh oleh pengabdian kalian dalam menjaga jin pohon prek. Sepantasnya sebagai pemimpin yang baik, aku menghadiahkanmu sebuah bintang penghargaan. Bintang jasa Mahademit. Tidak perlu berlebihan, Lurai. Saya tidak mau menjadi pahlawan. Loh, kenapa? Karena bisa saja sekarang saya menjadi pahlawan, tapi beberapa abad kemudian sudah tidak lagi. Tidak, Gendruwo. Sejauh kepahlawanan itu disematkan oleh jin pohon prek, maka kamu akan menjadi pahlawan sepanjang zaman. Oh, Dewata. Gus, demi tidak punya dewata, harus kita temukan strategi agar eksistensi para demit tetap terjaga. Manusia-manusia itu mesti dibikin kapok. Bagaimana jika kita menculik wanita dari jagat kasar? Setuju, Lurai. Setuju, Lurai. Bagus. Demit yang baik memang harus bilang setuju. Mereka datang. Mereka datang lagi, Lurai. Lihat mereka, Lurai. Manusia itu datang kembali. Mau dimakan kita, Lurai. Loh, ini bukannya si sawan, Pak. Bacigur nih. Gua baru ngomong. Kalau udah nyolok, siapa yang memerintahkanmu, sawan? Gendruwo, kamu ternyata lancang kamu. Ini artinya kamu telah merendahkan kewibawaan jin pohon prek. Rencana menghadiahkan bintang jasa Mahademit. Dengan ini saya cabut. Mereka datang lagi, Lurai. Apa lagi? Lihat mereka, Lurai. Lihat. Tidak Lurai, tidak mungkin. Tidak mungkin. Hati-hati, Lurai. Ternyata benar. Manusia itu banyak sekali. Datang bergerombol. Gendruwo, tolong Gendruwo. Hati-hati, Lurai. Tolong Gendruwo. Hati-hati, Tolong. hati-hati. Tolong. Juragan Prek itu memang sudah kebangetan. Edan betul. Sudah saya peringatkan. Bu, kalau nebang pohon itu jangan saya nanya sendiri. Lah, kok sekarang malah nekat? Akibatnya bagaimana? Tukang-tukangnya semua sakit mendadak. Maaf, saya terpaksa masuk ke sarang teroris. Terus terang saja, proyek kamu baru diladang ribut, termasuk daerah ini. Kesempatan ini kamu gunakan untuk menculik konsultan saya, Sul.
Durajeng, sejelek-jeleknya saya, sejelek-jeleknya warga saya, kami masih punya martabat untuk tidak main culik-culikan. Ketahuilah, Suli, konsultan sampean, hilang di Gondol Gemi. Saya bisa membuktikannya, dan saya juga bisa mengembalikannya hari ini juga. Tapi saya punya satu syarat. Apa syaratnya? Mulut sampean, Minta dibayar berapa? jangan bayar saya, Lantas sama siapa? pada warga desa. Nah, ini motivasinya. Kamu culik konsultan saya, supaya saya membutuhkan kamu. Betul apa betul? Durajeng, sekarang yang butuh siapa? Sampean, saya, atau sebaiknya sampean minggat dari sini? Tidak. Tadi hanya benarkan formalitas saja. Jadi tidak ada maksud apa-apa. Yang penting sekarang Suli, konsultan saya, segera ditemukan hari ini. Baik, kalau begitu, mari ikut saya. Sesepuh desa, Lurae. Sesepuh desa. Itu artinya kita bakal-bakal. Jin Pon Pra. Jin Pohon Pra. Jin Pohon Pra. Jin Pohon Pra. Kami datang membawa sesaji secukupnya. Pilwo, tolong dicek. Aduh, kita dihina, Lurahe. Masa kita cuma dikasih das kuto? Apa? Das kuto? Oh, Edan, kurang ajar manusia ini. Jika memang dirasa kurang, maka dengan ini saya tambah kembang boranya. Nah, bertambah dengan sendirinya kan. Memang begitulah sifat upeti itu. Saya tambah lagi dengan kemenyan. Menyan. Wah, lumayan. Bisa untuk mut-mutan. Jin Pohon Pra. Kedatangan kami sebetulnya ingin menanyakan, apakah ada wanita yang terselip dari dunia kasar? Terselip. Aneh. Wanita kok terselip.
Sulit. Biasanya wanita itu yang di akhirannya ikan Diseliti. Adapun nama wanita itu adalah Namanya Suli. namanya Suli. Suli. Aduh, jangan-jangan wanita yang dimaksud sesepuh desa ini adalah wanita yang kemarin diculik oleh Sawan Lurai. Soal wanita, saya usul Lurai. Tanyakan kepada sesepuh desa, apakah wanita itu tergolong manusia seutuhnya atau bukan? Ini penting untuk menjaga alam kita agar tetap steril. Jika aspirasi para bawahan seperti itu, saya sebagai pemimpin yang baik harus patuh melaksanakan. Saudara sesepuh desa, saya perlu mengecek apakah wanita dari jagat kasar itu termasuk manusia seutuhnya atau tidak. Atau memang sudah utuh, tapi utuhnya sudah hilang. Kadang-kadang utuh, kadang-kadang tidak. Jika wanita itu memang masih ada, perkenankan saya untuk meminta kembali wanita itu. Apa? Dikembalikan? Enak saja. Semua keputusan tidak bisa tiba-tiba dilahirkan. Harus dimulai musyawarah dengan staf terlebih dahulu. Jadi, bersediakah sampean menunggu? Silakan. Jangan mudah percaya kepada manusia-manusia itu. Mereka manusia licik, Lurahe. Mereka pasti akan menipu kita. Benar, Lurahe. Kita membuat kesepakatan saja. Benar. Kita memang harus membuat persetujuan, perjanjian. Bagaimana? Baik, Lurahe. Kembali ke tempat kalian. Sesepuh desa, Lurahe, kurang meyakinkan. Dibikin serem, dibikin angker. Biar mereka takut, Lurahe. baik. Sesepuh desa. Bapak sesepuh desa yang saya hormati. Berdasarkan diskusi singkat tadi, akhir diperoleh intisari bahwa kami tidak keberatan apabila wanita Sandra itu dipulangkan ke jagat kasar. Namun begitu, kita harus tetap saling menghormati, saling menjaga keutuhan, jangan saling memangsa, jangan saling mengganggu ketenteraman. Dan hasil dari diskusi singkat kami telah mendapat suara bulat bahwa kami akan memugari tempat ini sesuai dengan citra perdemitan. Kalian akan memugar tempat ini? Tidak bisa. Itu artinya kalian akan mengkultuskan para demit. Kultus mengkultuskan hanya terjadi di dunia manusia. Demit tidak mengenal kultus, ya? Ya. Tapi saya mengenalnya kok. Jika usul saya tadi tidak berkenan, maka saya akan memperbarui janji. Saya tidak akan mengganggu kehidupan para demit lagi. Saya betul-betul berjanji. Baiklah jika itu mau. Tapi itu kamu sendiri yang membuat janji. Memang kita harus saling menghormati. Sawan, segera kembali
menceraikan wanita dari jagat kasar itu. Bu Rajab, apakah sampean merasa ada sesuatu yang lain? Tidak ada itu. Lah terus wanita ini siapa? Dasar goblok! Sui. 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 Loh, kok saya ada di sini? Iya. Tadi kamu ada di sana. Saya datang ke sini. Saya takut, Bu Bos. Sudah. Sekarang tidak perlu takut. Semuanya sudah saya beresin. Bu Rajab, saya sudah penuhi permintaan sampean. Terus mau apa? Penuhi permintaan saya Untuk apa? untuk warga desa. Tidak bisa. Baik, kalau ada apa-apa, tanggung sendiri. Bu Bos, ada urusan apa dengan sesepuh desa tadi? Kamu tidak perlu tahu. Tadi dia mengajak saya di bawah pohon pera itu. Lantas mulutnya ke mata kami. Biar kelihatan angker. Biar saya takut. Pinter kok. Orang zaman sekarang ini mencari pekerjaan semacam itu. Masa kita dibilang pinter? Padahal kodrat kita ini ditakdirkan sebagai makhluk yang bodoh. Dasar manusia. Nanti jika ada waktu, saya akan menseminarkan manusia-manusia itu. Tapi gendruwo, saya takut manusia itu tidak bisa menepati janjinya. Lurai, tempat tinggal kita ini hanya tersisa sepotong-potong. Kita mana punya waktu untuk menseminarkan manusia-manusia itu. Cukup. Sekarang Bu Bos tidak usah berbelit-belit. Apa tujuan Bu Bos yang sebenarnya? Sudah jelas, robohkan pohon pera itu. Tapi ingat Bu Bos, tanah bisa longsor. Sudahlah Suli, hentikan konsultasimu itu. Minggir sana. Baik, saya akan panggil seluruh penduduk desa. Saya akan panggil seluruh desa. Panggil sana. Panggil seluruh penduduk desa. Panggil sesepuh desa. Wah, kita, mereka membohongi kita. Lurai, rumah kita, Lurai. Dasar manusia. Bagaimana ini Raka? Raka, mereka tidak mempunyai hati nurani. Manusia keji, manusia kejam, manusia licik. Kita harus tetap melindungi rumah kita. Bagaimana ini? Rasakan hati-hatinya, Lurai. Lurai, bagaimana ini Lurai? Rumah kita. Suli, rumah kita Lurai. Suli, Tidak. rasakan akibatnya nanti. Suli, Dasar manusia. licik, kejam, Tidak bisa menepati janjinya. serakah.